bisa share screen dari laptop saya, kalau boleh. Ini masih disable ya. Oke, sudah bisa. Oke, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah tampak. Oke, baik, saya langsung mulai saja. Karena hari ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia ya, 17 Agustus, memperingati 76 tahun Indonesia merdeka, maka saya ingin mengajak bunda-bunda untuk lebih giat lagi ya, bersama-sama kita berjuang melawan penjajahan sampah popok sekali pakai ya. Jadi yang dimaksud popok di sini adalah popok sekali pakai. Jadi perkenalan dulu, nama saya Darus Setiorini. Saya bekerja di Ekoton sejak sekaligus juga anggota Dewan Pendiri gitu ya. Lembaga Ekoton ini berdiri sejak tahun 2000. Jadi kami sudah 21 tahun berkegiatan. Ya. Ada sedikit noise ya. Oke. Ya, jadi Ekoton itu adalah lembaga kajian ekologi dan konservasi lahan basah. Awalnya terbentuk di Universitas Airlangga jurusan Biologi Fakultas FMIPA UNER ya. Jadi kami memang terbentuk sejak dari mahasiswa, kemudian setelah lulus kami mendirikan Ekoton ini sebagai LSM ya dengan akte notaris, dan akhirnya sampai sekarang tetap menjadi ladang kami untuk berkarya gitu ya, dan mengabdikan ilmu yang kami pelajari dari perkuliahan maupun di luar perkuliahan untuk ikut berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem sungai dan perairan lahan basah di Indonesia. Jadi yang sedang kami kampanyekan sekarang adalah menyelamatkan sungai-sungai dari pencemaran popok. Kalau bunda-bunda mungkin sering lihat di YouTube atau beberapa kali kami juga sempat diliput beberapa media melakukan pembersihan popok yang ada di sungai atau yang ada di kaki jembatan gitu ya, di sungai-sungai wilayah Das Berantas yang mulai dari Malang, Blitar, Kediri, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya. Nah, kami sudah mendatangi beberapa lokasi, bahkan di Jawa Tengah juga kami sudah pernah mengkampanyekan ya, mengajak komunitas sungai juga untuk membersihkan sungai dari popok. Nah, kita sangat sedih sekali ya melihat kondisi pantai kita ya. Saya yakin ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur, tapi di seluruh Indonesia. Kondisi pantai kita yang indah ya dulunya ketika kita masih kecil gitu. Kita sering ya suka main di pantai, berenang di sungai, dan airnya itu masih bersih gitu. Ya sekitar 20 tahun, 30 tahun yang lalu sungai kita tuh nggak sekotor sekarang gitu. Pantai kita itu nggak sekotor ini gitu kan, pasirnya masih terlihat putih gitu. Tapi sekarang kalau kita ke pantai pasti banyak sampah plastiknya. Kenapa ini bisa terjadi ya? Ada banyak hal yang menyebabkan ini terjadi ya, termasuk di situ juga kesadaran masyarakat dan peran pemerintah yang masih belum mampu menyediakan pelayanan sampah yang memadai untuk menjangkau seluruh populasi penduduk kita. Nah, ini di Surabaya, di Pantai Wonorejo, mungkin sering diekspos di media sosial, mangrove di pantai timur Surabaya, di Pantai Wonorejo, itu bagus buat kawasan wisata, ekowisata gitu. Tapi kalau kita berjalan sedikit gitu ke bagian dalamnya lagi, ternyata di dasar tanahnya itu sudah banyak sampah-sampah plastik seperti ini, styrofoam, jaring-jaring nelayan, terutama tas kresek dan kemasan saset.
Jadi kami juga mengajak generasi muda, mahasiswa untuk melakukan pembersihan plastik, sampah plastik di Pantai Wonorejo, juga untuk menumbuhkan kesadaran kepedulian mereka bahwa kita punya masalah dengan sampah plastik, maka kita harus berkontribusi mencari solusi bagaimana kita membersihkan ya sampah yang ada di pantai kita, dan kita harus mulai dari diri kita sendiri juga dengan menjadi pelopor gerakan zero waste dengan cara menghindari pemakaian plastik sekali pakai. Kami juga melakukan survei-survei di sungai, mencari lokasi-lokasi yang menjadi hotspot tempat pembuangan sampah popok. Dan dari survei yang dilakukan di Sungai Brantas, ternyata 47% sampah yang mengambang di Sungai Brantas itu adalah sampah popok bayi. Nah, kondisinya seperti ini. Kita bisa menemukan di beberapa titik yang penuh dengan sampah. Akibatnya apa? Kalau sungai kita banyak sampah plastik, maka plastik ini akan terdegradasi atau terpecah-pecah menjadi serpihan plastik yang lebih kecil lagi yang disebut mikroplastik. Nah, Ekoton juga melakukan penelitian untuk melihat berapa banyak kandungan mikroplastik yang ada di sampel air sungai kita. Nah, dari 7 lokasi yang kita lakukan analisis di Brantas Hilir, yaitu di Surabaya, kami menemukan ada 293 sampai 2000, hampir 2.500 ya partikel mikroplastik per 100 liter air yang dari sungai. Jadi itu jumlah yang sangat banyak sekali. Dampaknya apa kalau ada mikroplastik di perairan? Nah, air sungai ini digunakan untuk bahan baku air minum. Nah, kita juga bisa jadi menelan ya mikroplastik ini tanpa sengaja. Juga air dari Sungai Brantas ini menjadi air untuk perikanan tambak yang ada di muara Surabaya ya. Jadi bisa jadi makanan seafood kita itu juga terkontaminasi mikroplastik. Nah, ini juga sudah terbukti. Di dalam ikan kami juga menemukan 80% ikan kali Brantas di dalam lambungnya itu sudah terdeteksi ada mikroplastik. Demikian juga di dalam udang, di dalam kerang, di dalam kepiting gitu, dan juga di dalam garam. Bahkan di dalam tinja manusia pun sudah kita temukan. Dan salah satu sumber mikroplastik ini memang sampah popok, karena popok ini yang paling banyak, salah satu jenis ya sampah plastik yang paling banyak dibuang ke sungai. Jadi di dalam popok sekali pakai ada 3 bahan plastik yang paling banyak ya digunakan, yaitu polietilena, di mana di sini dia memiliki efek negatif pada kesehatan, yaitu mengakibatkan perubahan genetis baik pada ikan dan juga bisa menimbulkan penyakit kanker pada manusia. Kemudian yang kedua adalah poliuretan. Nah, ini bisa berdampak pada biota air mulai dari kematian, penurunan berat badan dan kelumpuhan ya. Dan yang terakhir adalah sodium poliakrilat atau SAP. Nah, ini adalah butiran-butiran seperti gel yang diisi di dalam popok sekali pakai untuk menyerap cairan ya, supaya bisa menampung lebih banyak urin bayi, sehingga bisa digunakan lebih lama. Dampaknya apa kalau kita banyak masyarakat yang tidak peduli menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan sungai, suka buang sampah ke sungai. Nah, kita sangat khawatir dengan masa depan anak-anak kita. Jadi di Badan PBB ada yang namanya UNCRC yang mengatur, yaitu United Nations Convention on the Right of the Children. Jadi dia menyusun ya hak-hak anak yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota PBB untuk memastikan anak mendapat kehidupan yang baik selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Terutama di sini yang pertama adalah setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas serta lingkungan hidup yang bersih. Nah, lingkungan hidup yang bersih di sini tentunya juga bersih dari sampah, dari mikroplastik, itu juga harus termasuk di sana. Kemudian setiap anak memiliki hak mendapat standar hidup layak, termasuk makanan, tempat tinggal, air bersih. Nah, ini juga termasuk makanan dan air bersih yang bebas dari kontaminasi bahan-bahan beracun, termasuk di situ juga mikroplastik tadi.
Dan yang ketiga, semua anak memiliki hak bermain dan bersantai melakukan aktivitas anak. Nah, kalau sungai kita kotor, pantainya kotor, anak-anak menjadi kehilangan tempat bermain yang seru dan aman ya untuk mereka. Akhirnya mereka hanya main di dalam rumah, main game, ya main gadget. Jadi kurang aktivitas di luar rumah karena memang lingkungan luarnya tidak mendukung bagi mereka untuk bisa bermain dengan nyaman. Jadi dari perhitungan kami ada sekitar 3 juta popok yang dihasilkan per hari di wilayah Sungai Brantas yang dilewati 17 kabupaten kota, karena di situ ada 750.000 bayi berumur kurang dari 2 tahun, di mana bayi ini masih menggunakan popok. Dan kami perkirakan ada 30% sampah yang dihasilkan per hari itu yang dibuang ke sungai atau perairan ya, karena ada kepercayaan mitos suleten. Jadi ibu-ibu mungkin bunda-bunda ya, mungkin sebagian ada yang pernah dengar mitos suleten di masyarakat Jawa itu masih sangat kuat ya, diyakini kalau bayi itu buang air besar dan kotorannya dibakar gitu ya, termasuk di situ popok yang mengandung tinja anak tadi ya. Kalau popoknya dibakar maka si bayi akan sakit ya, bayi akan badannya akan ruam-ruam, akan merintis gitu ya, atau iritasi gitu. Bahkan dia demam, rewel gitu. Akhirnya dibuanglah ke perairan supaya si bayi badannya adem gitu ya, dia menjadi tenang, nggak sakit gitu. Nah, jadi ini masih banyak dipercayai masyarakat di sini ya. Mudah-mudahan di tempat lain tidak gitu ya. Nah, di sini mengakibatkan sungai-sungai tercemar oleh sampah popok. Popok menyumbat aliran PDAM. Kemudian di kaki jembatan kita sering lihat banyak sekali tumpukan sampah popok, dan popok mendominasi sampah yang dibuang di pinggir sungai. Kenapa masyarakat memakai popok? Karena memang alasannya praktis, nyaman dan mudah dan murah juga. Ya. Sekarang ini harga popok sekali pakai memang sangat murah. Ada yang per keping itu, per piece itu harganya hanya 2.000. Kenapa popok sekali pakai itu murah? Karena memang harga pengelolaan sampahnya tidak termasuk di dalam harga produksi dan harga jual popok sekali pakai. Nah, jadinya murah gitu. Coba kalau produsen menghitung biaya pengelolaan sampahnya, dan produsen juga harusnya ikut bertanggung jawab menangani sampah popok setelah dipakai. Nah, harusnya pemerintah membuat regulasi yang mewajibkan produsen wajib mengambil kembali sampah-sampah popoknya dari masyarakat dan mengolahnya dengan cara yang aman. Nah, kalau mekanisme ini dilakukan, maka harga popok sekali pakai pastinya menjadi mahal. Tapi memang itu yang seharusnya disediakan oleh produsen. Jadi kondisi sekarang ini sangat merugikan bagi lingkungan karena biaya pengelolaan sampahnya tidak ada yang menanggung. Pemerintah tidak punya anggaran, produsen tidak ikut bertanggung jawab, masyarakatnya menginginkan produk dengan harga yang murah tapi mengabaikan biaya pengolahan sampahnya gitu ya. Jadi ini adalah kondisi memang yang sangat rumit ya, yang menyebabkan lingkungan kita menjadi korban dan membahayakan masa depan anak-anak kita nanti. Dan sebagian besar masyarakat ini kami membandingkan antara perkotaan dan perdesaan. Untuk masyarakat perkotaan, merek yang dipakai itu cenderung sama ya, tapi khusus merek Pampers karena memang harganya lebih mahal itu cenderung dipakai di perkotaan. Sedangkan di pedesaan memang mereka memilih merek yang murah. Dan yang mengejutkan memang saat ini kondisi penggunaan popok sekali pakai sangat tinggi ya. Dari ibu-ibu yang kita survei, 92,8% di perkotaan menggunakan popok sekali pakai untuk bayinya. Sedangkan di pedesaan pun sudah sangat tinggi ya, sebanyak 87,8%. Jadi popok ini sudah demikian menjadi gaya hidup baru ya untuk ibu-ibu muda khususnya yang memang menginginkan kepraktisan tapi tidak peduli dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dan yang lebih mengagetkan lagi, di kawasan pedesaan 62,5% sampah popoknya dibuang ke sungai. Alasannya karena tidak ada tersedia layanan pengangkutan sampah. Jadi mereka buang ke sungai gitu, karena kalau buang ke sungai sampahnya nanti hilang gitu ya. Kemudian 27,5% dibakar
Ini yang nggak percaya mitos Fullerton, dan 10% di Timbun. Untuk yang perkotaan memang karena sudah tersedia layanan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dari pemerintahnya, 96% dibuang di tempat sampah dan akhirnya dibawa ke TPA. Nah, tetap aja dari perkotaan ada yang dibuang ke sungai. Dan dampak lingkungan pospat itu justru banyak yang tidak tahu ya, sebagian besar masyarakat ibu-ibu. Nah, ini merek-merek yang paling banyak digunakan, yang paling banyak dipakai adalah Unicam, diikuti dengan P&G, Softex, Gun, Kimberly, Gun, Enkau ya. Jadi bahan dari popok sekali pakai itu 55% adalah plastik. Dan yang salah satunya yang juga mengkhawatirkan adalah super absorbent polymer. Ini kalau dia dibuang ke sungai akan membahayakan ikan-ikan yang hidup di sungai. Jadi kalau kita lihat lagi apa saja kandungan popok, popok itu mengandung klorin dari pemutih plastik dan pulp yang dipakai sebagai bahan penyerap, kemudian super absorbent polymer yang gel tadi, kemudian plastik ftalat di bagian luarnya yang anti air, kemudian non-woven itu bagian lapis atas dalamnya yang lembut seperti kapas, tapi dia sintetis dan terbuat dari plastik. Nah, bahan ini semua akan melepas mikroplastik dari jenis mikrofiber, mikroplastik yang lain ya, mungkin yang filamen, dan juga microbeads. Microbeads ini adalah butiran-butiran kecil plastik, dan ini semua adalah persistent organic pollutant dan endocrine disrupting chemical. Artinya bahan-bahan ini bisa mengganggu sistem hormon. Jadi kalau dia dibuang ke sungai akan mengganggu sistem hormon pada ikan. Ikan-ikan bisa mandul, ikan-ikan bisa tidak bereproduksi secara normal, fertilisasinya bisa terhambat karena matang gonadnya bisa terganggu dengan adanya sistem hormon yang dipengaruhi oleh bahan-bahan kimia plastik. Kemudian selain mengandung bahan-bahan beracun, popok plastik ini juga akan menghasilkan banyak sekali sampah. Dan dengan adanya gel, popok menjadi sukar dibersihkan. Jadi kalau dia sudah terisi cairan, apalagi kalau sudah kena pup, jika ingin dibersihkan akan sangat sulit karena harus bersihkan biasanya dengan disiram air. Kalau disiram air dia akan menjadi mengembang besar dan sering robek ya atau pecah gitu ya karena sudah terlalu overload. Akhirnya tinjanya yang di dalam yang menempel di popok tidak bisa dibersihkan karena sudah terlalu penuh dengan cairan. Dan ada beberapa penelitian juga tidak hanya popok sebenarnya. Jadi kalau bunda-bunda masih menggunakan pembalut sekali pakai, itu bahannya juga sama. Jadi dua-duanya bisa mengandung bahan-bahan plastik beracun seperti ftalat, ya, dan juga ada VOC. Nah, VOC ini kan sama ya dengan namanya perusahaan Belanda ya yang juga menjajah Indonesia ya, VOC. Jadi kita harus melawan popok sekali pakai dan pembalut sekali pakai juga karena keduanya bahannya sama, mengandung ftalat dan VOC yang ini bisa mengganggu kesehatan kita pada ibu-ibu, pada perempuan dan pada bayi-bayi kita ya. Dan kontak yang lama dengan material plastik ya yang menempel di organ genital itu juga bisa berdampak pada kesehatan organ reproduksi pada anak, terutama pada anak laki-laki. Ada studi yang sudah dilakukan, kalau anak laki-laki terus memakai popok sekali pakai, maka suhu di dalam sekitar organ genitalnya menjadi lebih panas dan proses pembentukan organ reproduksinya menjadi terganggu. Nah, ini di masa dewasanya nanti dikhawatirkan dia bisa mengalami gangguan kesuburan gitu, bisa jadi dia spermanya encer atau mungkin mengalami kemandulan gitu. Juga pada wanita bahan-bahan dalam pembalut sekali pakai bisa menyebabkan kanker serviks ya, dan ini terjadi karena ketika menstruasi biasanya kan lembab, dan saat lembab itu VOC dan ftalat ini bisa terabsorpsi ke dalam tubuh lewat permukaan organ genital. Jadi
pembalut sekali pakai ini juga berbahaya untuk kesehatan organ reproduksi wanita gitu. Dan juga ftalat dalam urin bisa di luar negeri sudah bisa dideteksi di analisis gitu ya. Dari sampel urin bisa dilihat berapa besar kandungan ftalatnya, dan hasilnya menunjukkan orang yang memiliki urin mengandung ftalat itu berhubungan positif dengan munculnya kanker payudara dan serviks. Jadi ini yang menakutkan dari plastik. Tidak hanya popok sebenarnya, tapi semua jenis plastik, terutama yang plastik sebagai wadah makanan dan minuman, itu harus kita hindari juga karena efeknya sama. Yang berbahaya di sini adalah ftalatnya. Nah, ftalat ini bisa menyebabkan gangguan sistem hormon tadi. Nah, tubuh kita ini kan dipengaruhi sistem hormon, tidak hanya organ genital, tapi organ pencernaan, jantung, dan lain-lainnya itu juga, bahkan otak kita juga dipengaruhi kerja hormon. Nah, itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Maka kita sebisa mungkin, sebanyak mungkin harus mengurangi paparan dari makanan minuman yang terkontaminasi atau kontak dengan plastik sekali pakai, plastik yang tipis, plastik yang bahannya yang murah, yang dari daur ulang, yang tidak tahu jenisnya atau kualitasnya yang rendah gitu ya. Jadi misalnya seperti baskom wadah selamatan gitu ya, kan itu warnanya tuh kusam, terus kalau dicium tuh baunya tuh sangat kalau orang Jawa bilang nyegrak atau menyengat gitu ya. Nah, itu kita harus hindari memakai wadah-wadah baskom yang murah untuk wadah makanan, apalagi makanan panas dan berkuah. Nah, itu harus kita hindari. Jadi aksi yang kami lakukan untuk melakukan edukasi masyarakat, mendorong pemerintah yang melakukan aksi demonstrasi seperti ini di jalanan, di pinggir sungai, di pinggir jembatan, juga di kantor pemerintahan, membuat pesan-pesan lucu ya, misalnya dalam bahasa Jawa nih, mandar mugo sing buang popok nang kali cepat tuweh utangnya akeh tambah lemu ngentutan. Nah, ini sebenarnya cuma sindiran-sindiran gitu ya, supaya masyarakat berhenti buang sampah popok ke sungai. Nah, kami juga menyindir masyarakat yang suka buang popok sungai dengan menyebut mereka menganut aliran popokisme. Jadi popokisme adalah paham atau kepercayaan menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah popok. Manusia yang menganut paham popokisme cenderung melakukan perusakan terhadap sungai tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, jadi banyak sekali link-link di media sosial yang bisa diakses tentang kegiatan kami. Dan ini kalau dihitung ya dalam setahun, jumlah sampah popok yang dihasilkan dalam setahun ada 3.800 keping sampah popok. Bayangkan ini lari kemana? Itu baru satu bayi. Kalau di Jawa Timur tadi ada 750.000 bayi. Se-Indonesia ada berapa puluh juta bayi. Nah, sampah popoknya pada kemana nih? Gitu. Kita kan harusnya berpikir ke sana juga. Nah, tapi untungnya ya bunda-bunda di sini sudah memiliki kesadaran gitu ya, dan memiliki upaya untuk mengurangi sampah popok demi menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan masa depan anak kita dari pencemaran sampah plastik. Nah, yang sebelah kanan ini menunjukkan kalau bunda-bunda menggunakan popok kain yang bisa dicuci. Nah, kita hanya butuh ya 24 popok misalnya, itu sudah cukup dengan harga kalau di dalam dolar tuh sekitar $500 atau dirupiahin berapa tuh, 1.750.000 gitu ya. Dan ini bisa dipakai bertahun-tahun, bahkan bisa diwariskan lagi ke adiknya gitu. Tapi kalau yang sampah popok ini dia akan terus mencemari di bumi, butuh waktu 500 tahun untuk benar-benar bisa terurai ya. Belum lagi mahal kan harganya gitu. Sementara kalau kita beli popok kain lebih hemat, mengurangi sampah dan lebih sehat untuk bayi. Nah, ini adalah laporan dari UNEP tentang kondisi masyarakat atau negara yang kalau di situ tidak tersedia layanan pengelolaan sampah dan tidak ada tempat daur ulang sampah popoknya, maka seharusnya yang didorong adalah penggunaan popok yang bisa dipakai berulang kali atau reusable.
dan mencucinya harus kalau dicuci mesin harus menggunakan mesin yang kapasitas penuh gitu ya, jangan sedikit dicuci mesin tapi harus kapasitas penuh untuk menghemat listrik. Kemudian juga dia bisa diwariskan ke adiknya gitu. Nah, kita akan pilih yang reusable. Terutama ini untuk orang-orang yang cuek ya, indifferent, yang nggak mau tahu. Kalau di negaranya tidak tersedia layanan pengolahan sampah, maka harusnya pemerintah melarang penggunaan pupuk sekali pakai karena sampahnya tidak terkelola pastinya karena tidak tersedia layanan sampah. Harusnya dilarang hanya untuk kondisi tertentu, misalnya kalau bepergian atau kalau si anak sakit yang bisa menular gitu ya, misalnya diare, nah itu tetap kita butuh popok sekali pakai. Tapi kalau untuk di rumah harusnya dipakai popok yang bisa dicuci ulang. Untuk sampah popok kami melakukan advokasi ke pemerintah agar menyediakan tempat sampah khusus popok dan ini sudah dilakukan di Kota Malang, di Kota Batu, di Kota Gresik dan di KLHK juga sudah pernah dilakukan pertemuan untuk membahas standar popok yang untuk mengurangi dampak lingkungannya ya. Jadi Ekoton sempat bertemu dengan produsen popok di mediasi di KLHK gitu, tapi memang pertemuannya masih berjalan lambat, belum ada tindak lanjutnya lagi. Jadi kami menampung sampah popok dari 20 bayi, menghitung ada 1 ton sampah yang dihasilkan. Nah, ini pengangkutan disediakan dari pemerintah setelah tempat sampahnya penuh. Jadi bagaimana cara kita untuk menyelamatkan bumi dari sampah? Yang harus kita lakukan, yang menjadi prioritas kita seharusnya adalah mengurangi. Menguranginya bagaimana? Dengan cara mengganti penggunaan plastik dan mendorong penggunaan kembali barang-barang yang bisa dipakai berulang kali. Jadi menghindari penggunaan semua yang sekali pakai, apalagi popok. Nah, ini yang dilakukan Minikinis ya, kita sangat mendukung usaha-usaha yang memproduksi popok kain yang bisa dipakai berulang kali. Popok kain ini bisa dipakai untuk bayi di bawah 1 tahun harusnya. Dan kalau bayi sudah berusia lebih dari 1 tahun harus diajarkan toilet training. Kalau orang Jawa bilangnya tatur. Jadi tatur itu ada jam-jam tertentu di mana si anak diajarkan untuk ke kamar mandi, untuk pipis, untuk BAB. Jadi ada jam tertentu, misalnya pagi bangun tidur, 2 jam atau 3 jam setelah makan, atau ketika anak menunjukkan gejala-gejala tertentu, resah atau rewel, nah coba diajak ke toilet, malam sebelum tidur, gitu. Jadi dengan kita melatih anak ke toilet, dia bisa mengenali dan bisa menahan ya kontraksi otot kandung kemihnya gitu ya, sehingga dia tidak mau pipis sembarangan, tapi dia bisa langsung jalan ke kamar mandi karena dia sudah 1 tahun. Nah, di Ekoton barusan ini kami juga membuka toko popok kain yang disebut Poka. Jadi Poka itu singkatannya popok kain, sekaligus dengan laundrynya. Jadi kami membuka toko popok kain dan laundry. Jadi itu mungkin yang bisa saya sharing. Semoga bunda-bunda tetap terus pakai popok kain dan menjauhi popok sekali pakai dan pembalut sekali pakai. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akan berdiskusi setelah ini. Saya akan senang sekali kalau teman-teman punya pertanyaan untuk apa yang kami lakukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan dari Dr. Daru Setiorini. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa sampah popok itu sudah luar biasa ada di lingkungan kita. Dan ini nggak cuma di Sungai Berantas, pasti di sungai seluruh Indonesia juga seperti ini pastinya ya. Karena kita tahu sendiri, pemerintah dan masyarakat juga kurang aware dengan dengan isu sampah dan lingkungan kita. Baik, untuk selanjutnya, untuk tanya jawab, kita ada di sesi terakhir ya, Bu Daru ya. Jadi nanti sekalian setelah pembicara kedua baru kita akan melakukan sesi tanya jawab. Dan sekarang kita akan mau foto dulu. Saya serahkan dulu ke Mbak Tami sebagai MC-nya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Galuh. Ya, jadi para bunda-bunda sekalian nih, yang baru datang, selamat datang. Selamat mengikuti acara webinar kita.
kami akan mengadakan sesi foto bersama, jadi harap dinyalakan semua kameranya ya. Ayo para bunda, kita foto bersama. Ya, nanti kita akan post fotonya di sosial media kita. Jadi diharapkan semuanya nyalakan kameranya. Ayo para bunda yang belum, sambil menunggu para bunda yang belum menyalakan kameranya, saya ingin mengingatkan kembali untuk yang baru bergabung, nanti akan di-share link untuk isi daftar hadir ya. Jadi tolong diisi daftar hadirnya. Lalu nanti juga apabila ada mau pertanyaan, langsung saja ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan dipilih oleh moderator kita, Bunda Galuh. Jadi yang mau bertanya langsung di kolom chat. Ya. Dan nanti SMC-nya, linknya akan dikirim oleh admin kita. Ditunggu. Sudah semuanya ya? Baik, saya... Ada yang belum? Sebentar saja kok Bunda. Kita foto sebentar. Ya. Oke Bunda, kita foto bersama dulu sebentar. Iya. Sudah? Sudah semuanya? Oke. Saya hitung ya. Ya, 1, 2, 3. Ditahan sebentar ya Bunda. Aduh. Ya, tahan sebentar. 3, 2, 1. Ya, ditahan. Satu lagi Bunda. Bergaya boleh kok, boleh bergaya semua bundanya. Kalau ada bayinya juga nggak apa-apa, diajak foto bareng. Bayinya tidur. Oh, ya tidur. Ya boleh Bunda ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bunda semuanya. Kalau misalnya mau dimatikan kembali kameranya juga tidak apa-apa. Ya, acara selanjutnya akan saya serahkan ke Bunda Galuh, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali selama acara berlangsung harap dimatikan ya mic-nya. Terima kasih banyak. Untuk Bunda Galuh disilakan. Baik, terima kasih Mbak Tami. Tadi kita udah foto ya, agak lama ini jadi sampai kering giginya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menginjak ke acara sharing session bareng Bunda Anita Intansari. Bunda Anita ini adalah konten kreator ya, dengan 4 jagoan cilik yang sudah pakai Claudie sejak anak pertama sampai anak terakhir. Untuk lebih jelasnya bagaimana perjalanan beliau memakai Claudie untuk anak-anaknya, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bunda Anita. Halo, assalamualaikum. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Waalaikumsalam, kedengeran Bunda. Aduh, nih saya masih nervous ini, soalnya masih bingung harus ngapain. Ya, halo, perkenalkan, nama saya Anita Intansari. Profesi saya sebagai seorang konten kreator. Kalau ibu-ibu, mumi-mumi, bunda-bunda punya TikTok, bisa follow akun saya, anita.intan. Nah, di situ. Jadi sekitar 1 minggu yang lalu saya dihubungi oleh Mbak Rona ya, sebagai owner dari Minikinis. Katanya saya diminta untuk menjadi narasumber sebagai perwakilan ibu-ibu yang sudah memakai popok kain untuk anaknya. Nah, kebetulan anak saya ada 4 dan saya sudah mulai berpopok kain sejak tahun 2014 sampai sekarang. Halo. Nah, jadi kalau masalah perhitungan ya tadi saya sudah menyimak materi dari dokter dari Ekoton tadi ya. Kalau pada prakteknya itu memang pemakaian pupuk kain dan juga pemakaian fosfat itu kalau kondisi sekarang itu kalau dihitung secara ekonomi itu hampir sama sebenarnya.
Tapi memang kalau dihitung secara realistis, secara kesehatan, itu memang menggunakan popok sekali pakai itu sangat merugikan lingkungan. Tetapi pada ibu-ibu zaman sekarang, apalagi dengan saya, dengan anak 4, memakai popok, bukan popok kain modern, itu juga jadi sumber stresor sendiri gitu loh. Nah, waktu itu kemudian saya bertanya nih, waduh kalau pakai popok tali yang tradisional itu kan kadang dari pagi sampai sore itu saya dua lusin popok, itu pagi sampai sore sudah habis, sementara yang tadi belum kering, bahkan belum sempat nyuci, apalagi kalau kamarnya rewel. Nah, tapi kalau pakai popok sekali pakai, apalagi saya tinggal di desa, tidak ada pengolahan sampah. Nah, itu popoknya itu numpuk terus. Saya udah coba daur ulang dengan membuang gelnya, terus plus yang dikeluarkan, dibakar, itu kok ternyata juga capek juga, sangat susah sekali untuk didaur ulang. Nah, akhirnya waktu itu saya ketemu dengan popok kain dari rekomendasi dari teman saya. Waktu itu tahun 2014 tuh belum sebanyak sekarang ya pilihannya, dari salah satu merek saya pakai itu, dan ternyata itu menjawab semua kekhawatiran saya. Jadi seperti jalan tengah antara popok sekali pakai dan juga popok tali tradisional. Nah, seperti itu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah masih pakai ya. Kecuali kalau memang bepergian, karena saya juga cukup sering bepergian keluar kota ya, sebelum pandemi tetap masih pakai ya. Alhamdulillah, tapi dan bisa sangat mengurangi sekali menggunakan popok sekali pakai. Ini saya bingung juga, ini seru sharing gimana ini? Sharing aja Mbak, gimana pengalamannya, terus suka dukanya, kendalanya kayak gimana? Apakah pernah ada Iya, iya. apakah pernah ada apa namanya penolakan dari suami atau dari orang Oh ya Bu, tua? kalau menggunakan popok kain ya, waktu itu tuh ada pengalaman yang saya itu sangat berkesan sekali. Jadi waktu itu di lingkungan saya pakai klodi itu sesuatu yang masih, wah ini apa sih ini gitu loh. Jadi masih jadi pro kontra, terutama untuk nenek-neneknya. Bahkan para nakes pun belum banyak yang tahu waktu itu. Jadi waktu itu anak saya mengalami ruang popok, karena awalnya saya memang menggunakan pospak, tapi karena namanya newborn ya, hampir tiap ngolek pup, habis ASI pup, bangun tidur pup, nangis sedikit pup, kayak gitu kan. Jadi iritasi, kemudian saya berpindah ke Klodi. Tapi karena ekspektasi awal saya dengan Klodi itu terlalu tinggi, yang saya kira mungkin hampir setara dengan pospak, mungkin saya juga salah menggunakannya waktu itu. Itu terjadi ruang popok. Dan ketika saya bawa ke tenaga kesehatan, waktu itu saya malah dimarahi. Ini popok apa ini? Kok dikasih popok kain dan sebagainya, dibentak-bentak. Nah, itu sangat cukup traumatis sebenarnya, saya sampai kadang agak nyerah juga berkeludi waktu itu. Tapi karena makin di sini, makin tahu ada banyak pilihan merek, ada pencucian yang benar, terus kemudian material-material dari Klodi juga semakin beragam. Ternyata saya anak saya ternyata alergi dengan material ini cocok, dan cara pemakaiannya sebagainya itu akhirnya sampai sekarang sudah enjoy, alhamdulillah. Jadi kalau Klodi itu cocok-cocokan sih ya, kita nggak bisa bilang oh Klodi ini bagus, merek ini bagus, oh Klodi ini merek ini bagus, oh yang ini bagus, ini tuh itu nggak bisa seperti itu gitu loh, juga bergantung dari karakter anaknya kayak gitu. Saya jawab aja deh Mbak kayaknya. Gitu. Iya, soalnya bingung. Soalnya nanti kita ada banyak banget. Terus pernah gimana respon suami terhadap pilihan Mbak Anita itu dengan memakai Klodi sama dengan orang yang lain? Apa sih kain gini? Kalau suami sih karena beliau memang orangnya open minded ya, dan beliau juga awal juga waktu saya perkenalkan Klodi, dia bahkan beliau lebih excited daripada saya. Sejauh ini sih mendukung sih, cuma memang waktu itu harga Klodi kan untuk zaman itu jika dibandingkan dengan popok tali tradisional kan sangat tinggi sekali ya, jadi ya nggak bisa langsung ganti ke Klodi, jadi pelan-pelan. Memang edukasinya di situ sih. Tapi enak pakai Klodi itu. Jadi kalau misalnya baru pakai, anaknya pup, ganti juga nggak masalah. Kalau pos pakai, anaknya pup, ya dibuang. Sayang deh, kayak gitu. Aman gitu ya, apalagi ibu-ibu ya pakai.
Oke, Itu ada. sih kayak yang jadi masalah itu untuk sekarang, terutama di lingkungan saya ada yang pedesaan ya. Itu memang Claudia itu belum belum terlalu menjangkau ke sini gitu loh. Yang nyampe ke sini tuh Claudia dengan kualitas yang sampai nih kualitas ya mengkhawatirkan sih sebenarnya. Jadi cuma seadanya seperti itu. Bahkan ada ibu-ibu yang saking pengennya ngirit itu popok sekali pakai, jangan dibuang, terus kemudian tapi dipakai lagi, tapi diganti alas. Saking berusaha pengen pakai Claudia sampai seperti itu. Tapi ya begitulah, belum belum terlalu kenal sih di sini soalnya. Kalau boleh tahu Mbak Anita ini tinggalnya di mana Mbak? Saya tinggal di Klaten, tapi yang perbatasan dengan Gunung Kidul. Jadi di sini tuh pengolahan sampah masih apa ya, masih belum bagus sih. Kalaupun ada di daerah kota ya cuma masih ditimbun. Waktu anak saya bawa, saya pakai Klodi gitu, ibu-ibu ya, lo ini apa gitu, kok ada kayak gini. Tapi ini belinya di mana? Nah itu masih agak kesusahan Pak. Apalagi setelah tahu harganya. Gitu. Memang agak berat sih kalau edukasi kulit, tapi bisa kok. Untuk anak kedua, ketiga itu apakah juga dapat lungsuran dari kakaknya atau beli baru lagi itu Claudia, Mbak? Oh iya, kalau itu di anak pertama saya itu sampai di anak 2,5. Jadi maksudnya anak kedua saya pakai, tapi di tengah jalan Claudia udah nggak nampung. Jadi akhirnya saya beli lagi, tapi cuma covernya aja. Kalau diwariskan itu juga bergantung mereknya juga sih. Tapi mini kinisnya justru paling awet loh. Jadi mini kinis itu bisa sampai di anak ketiga saya. Kalau yang merek lain udah bubar fullnya. Kayak gitu. Terima kasih Mbak. Ya, memang ini kan sudah ber-SNI ya. Jadi sudah Betul. Fullnya paling paling tahan sih menurut saya sama desainnya itu kalau buat anak saya ya. Kalau buat anak saya tuh paling pas. Jadi lingkar pinggangnya pas. Pokoknya paling dipakai tuh paling gemoy gitu loh. Paling ya paling cocok menurut saya. Gitu istilahnya orang TikTok ya gemoy. Kalau sekarang pilihan mereknya lebih banyak lagi. Iya, memang sekarang ini pilihan variasinya makin banyak sekarang itu. Sekarang yang pants juga ada. Dulu waktu saya tuh pants tuh belum ada banget. Pants tuh masih bentuk clothing yang dikasih snap. Masih kayak gitu dulu. Sekarang pants sudah benar-benar pakai celana. Wah ini udah keren sekarang. Betul, betul, betul. Apalagi yang produknya mini kinis yang baru loh. Wah itu keren banget. Terus Thailand sama topi sama baju. Terus salah satu permasalahan Claudi itu kan pesing, bocor, pernah alami kayak gitu nggak? Kalau pesing tergantung material juga sama perawatan ya. Kadang tuh kalau saya lihat tuh kalau misalnya mau diikuti tuh pesan saya kalau pakai Claudi itu jangan terlalu memberatkan gitu loh. Jadi mencucinya tuh jangan dibikin susah gitu loh. Misalnya kita memang tidak mampu untuk membeli sabun khusus karena memang ada ya dan difasilitasi. Ya sudah kita pakai deterjen dengan pemakaian takaran 1/4 dicuci sehappy mungkin. Pakai Claude itu dibikin sehappy mungkin aja gitu loh. Nggak usah, aduh nanti kalau pesing harus langsung dibersihkan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ada banyak sekali metode untuk merawat Claude. Jadi kalau dulu waktu pertama kali, waktu saya masih rajin, waktu anak pertama ya, masih rajin tuh. Habis selesai, dibilas. Iya, dibilas, terus masukin ember sendiri, terus nanti dicuci, langsung dijemur. Itu anak pertama. Nah, kalau anak kedua, itu udah gak mungkin kan kayak gitu. Anak kedua mulai mulai repot ini gitu kan. Anak kedua, terus pakai metode yang dibersihkan saja, cukup diperas, terus ditampung di ember, baru habis itu dikumpulkan saat waktu pencucian. Anak ketiga dan keempat, wah itu lebih repot lagi, apalagi saya juga kerja kan. Anak ketiga dan keempat cukup saya bersihkan, masukin tutup ember, yang penting ditutup, nanti dikumpulkan baru dicuci. Yang mana yang paling bagus? Semuanya bagus dan alhamdulillah Claudia juga awet. Jadi jangan berpikir pakai Claudia nanti susah nih, nyucinya susah, boros air. Nggak mau, kadang kayak gitu yang bikin ibu-ibu malah jadi putus asa. Kita bikin sehappy mungkin aja. Claudia nggak rapuh banget gitu loh Claudia itu sebenarnya. Dari berbagai merek ini saya pakai kok. Kayak gitu. Nggak usah terlalu dipikir susah nanti gitu. Ya
kita senyamannya aja kan. Kuat kok, minikinisme lagi, tahan banting. Nomor satu emang mindsetnya ya. Harus kuatin dulu. Kalau kita bikin ribet, ya nggak bakal pakai Claudie. Karena memang lebih repot daripada nyuci baju, tapi lebih ramah lingkungan daripada fosfat. Kayak gitu. Oke. Terus kalau Mbak Anita ini, Claudie-nya ada berapa Mbak yang dipakai untuk satu anak ya? Jadi waktu anak pertama itu butuh berapa sampai stoknya aman gitu? Kebetulan kalau anak saya itu 4 tuh karakter pipisnya beda-beda ya. Kalau anak pertama tuh sering banget pipisnya. Jadi kalau anak pertama tuh dulu saya stok sampai 30 Claudie. Karena dalam sehari itu dia bisa habis 10 sampai 12 Claudie itu habis. Jadi sekali pipis memang salah langsung saya ganti kan. Tapi mulai anak kedua, ketiga itu karakter pipisnya lebih beda. Mereka lebih jarang pipis dan pipisnya lebih sedikit. Itu kadang sehari 6 sampai 10 Claudie aja udah cukup. Tapi kalau ibu-ibu ini rajin, kalau menurut saya ya, mungkin sekitar 20 Claudie itu ideal gitu ya. 20 sampai 24 itu ideal, dalam artian nggak harus nyucinya nggak harus buru-buru gitu loh. Terus misalnya musim hujan kan nggak kering nggak apa-apa, tuh sekitar itu. Tapi kalau mau nyoba, kalau belum punya Claudie nih, aku mau pakai Claudie nih gimana nih caranya? Beli dulu, misalnya 3 dulu, itu dipakai, 6 dulu dipakai, sampai nanti akan ketemu gitu loh. Oh segini nih sudah cukup kayak gitu. Jadi karakternya lihat karakter anak sama karakter ibu juga. Kalau pengennya sih pengennya punya banyak, soalnya motifnya lucu-lucu. Pengennya banyak. Satu lemari sendiri itu kan keren, lucu. Gitu. Gitu. Terus kalau boleh tahu dulu Mbak Anita ini pakai deterjen apa Mbak? Soalnya saya juga sambil bacain pertanyaannya orang-orang nih, ada yang nanya. Iya. Apa? Kalau deterjen tuh sampai sekarang kayaknya nggak berubah ya. Pedomannya tuh nggak ada pewangi sama nggak ada pelembut. Nah, saya beberapa kali lihat ibu-ibu tuh pada pakai deterjen seperti Sleek. Maaf ya lagi azan ya, karena ya. Oh ya, nggak apa-apa. Dia ada pakai Sleek, terus pakai Sunlight, pakai sabun. Yang menurut saya itu justru malah merusak Claudie, terutama yang itu, merek itu. Karena nanti dengar nggak adanya, masuk ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau pakai yang itu tadi itu justru malah merusak Claudie. Rusaknya gimana? Terutama yang paling kelihatan tuh kalau insertnya dari microfiber. Nah, kalau dari microfiber itu nanti lama-lama akan kaku. Selain kaku juga daya serapnya tuh malah menurun dan jadi cepat pesing. Jadi kalau menurut saya pakai deterjennya nggak ada, pedomannya nggak ada pemutih, nggak ada pewangi, dan juga nggak ada pelembut. Tapi lebih bagus lagi kalau memang pakai deterjen-deterjen yang dikhususkan untuk Claudie, karena itu kan udah desain ya. Dan memang hasilnya yang beda buat nyuci, karena saya waktu itu pernah pakai yang EcoBall itu dipakai emang bagus, Claudie jadi lembut, jadi nggak kaku, nggak kasar gitu loh, jadi bagus seperti itu. Tapi kalau pakai deterjen biasa, ya memang mungkin agak kaku sedikit, tapi nanti perlu stripping lebih sering daripada kalau pakai Claudie yang pakai sabun atau deterjen yang memang khusus untuk Claudie kayak gitu. Dibikin sehappy mungkin aja. Memang benar pakai Claudie kan. Iya, nggak usah dikasih jadiin beban. Ada pertanyaan lagi nggak? Berhenti sebentar Mbak, dengerin adzan dulu aja. Kesehatan. Oh ya, kalau misalnya kadang kan ibu-ibu juga Claudie itu nanti bikin ngangka nggak sih gitu kan, terus terutama apa ISK dan sebagainya begitu ya. Kalau menurut saya sih kayak misalnya pakai Claudie itu gimana ya, jangan berekspektasi terlalu tinggi lah. Claudie itu seperti jalan tengah tuh bisa, jadi kayak solusi gitu. Apakah nanti ISK apa enggak, itu juga tergantung balik ke ibunya dulu. Kalau misalnya pakai Claudie tapi diberlakukan seperti pakai fosfat, jadi nunggu bocor dulu baru diganti, ya itu juga sama-sama sebenarnya membahayakan kesehatan juga. Jadi sebaiknya Claudie itu begitu tipis harusnya kita ganti juga, karena bagaimanapun juga kan itu kan kain ya, itu nanti bakterinya tetap bisa berkembang walaupun memang belum bocor. Terus apa lagi ya?
Batasan kalau dia Kalau jam gitu ya Mbak ya, harus rajin diganti. harus rajin diganti karena memang dari keempat putra saya itu ada satu yang sudah berkelodi ya, dia kelodi sudah saya sering ganti tapi tetap kena ISK juga, tetap ada resikonya juga gitu. Memang justru harus lebih aware kalau pakai kelodi. Terus kemudian yang jalannya ngangkang itu menurut saya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemakaian kelodi ya. Keempat-empatnya milestonya bagus, bahkan jalan 11 bulan juga sudah jalan, semuanya normal, baik-baik aja. Ibunya juga happy, dan anaknya lucu kayak Kodi gitu kan. Terus juga bagi yang muslim tuh kan nggak najis juga kan. Nah kayak gitu, jadi benar-benar menjembatani antara popok kain yang lama dengan pospak. Solutif banget lah kayak Kodi. Kalau kata Ibu Tejo solutif. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditambahkan? Yang mau ditanyakan? Misalnya ada tips dan trik untuk ibu-ibu supaya nggak stres menghadapi cara perawatan kelodi. Kan kita tahu sendiri kalau mau mulai berkelodi itu istilahnya banyak, habis itu ribet, gimana, apalagi kalau yang suka jijik gitu kan, dikit-dikit. Betul. Kalau tipsnya ya, kalau apa tipsnya ya? Kalau misalnya emang ini buat ibu yang mungkin jijik ya, Claudia kan kena pipis gitu lah, kena masa dipakai lagi? Nah, ada kan orang yang kayak gitu. Jadi mending pospak sekali pakai buang, suci lah. Claudia udah kena pipis, kena dipakai lagi, jijik, ada yang kayak gitu kan ya. Nah, kan dibersihkan Bu. Kalau misalnya itu ada, kita bersihnya gampang kok. Kalau misalnya pup itu kita siram air, masih belum dengan bersih, udah dibiarkan dulu aja 5 menit, pas 10 menit aja. Terus kita tunggu, nanti disiram, nanti bisa hilang lagi kok. Atau dikucek. Tapi jangan pakai sabun mandi. Kalau pakai sabun mandi, nanti kalau dia jadi kaku sama water repellent. Jadi malah airnya tuh nggak bisa langsung ke insert, malah menjadi mengalirnya tuh menolak air, jadi kan materialnya malah jadi bocor, malah jadi rusak bodinya. Seperti itu. Dibikin happy lah buat lingkungan, buat bayi, kayak gitu. Iya, benar. Gampang kok berkelodi kok. Setuju. Kalau udah pakai kelodi itu ketagihan kok. Tagihan belanja juga. Gitu ibu-ibu kalau itu ya. Oke, baik. Karena waktunya sudah cukup untuk Mbak Anita, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab untuk Dokter Daru juga untuk Bu Daru. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang masuk dan sudah kami pilih. Ini saya bacakan beberapa, nggak bisa semua kami baca, jadi kami pilih yang mewakili aja. Yang pertama dari Mbak Nur Farida. Saya awal tahun ini pindah kontrak ke depan sungai dekat dengan pintu air sungai. Upaya pengurangan sampah plastik sudah kami mulai dengan menggunakan klodi, menspet, serta belanja pakai tas kain dan wadah. Bagaimana caranya agar sampah yang terkumpul di pintu air bisa berkurang? Apa ada tim Ekoton di Jombang? Silakan Ibu Daru. Ya, Mbak Nur Farida di Jombang ya. Udah bagus sekali sih ya upayanya mulai dari pengurangan sampah plastik yang sudah dilakukan. Memang kalau untuk sampah yang ada di sungai itu rumit ya penanganannya, tergantung dari kemauan masyarakatnya dan kemauan pemerintahnya gitu. Jadi kalau kita harus tahu dulu sungai itu kewenangan pemerintah level mana gitu, apa kabupaten, provinsi atau kota gitu. Kalau kabupaten sebenarnya penanganannya lebih mudah, tapi kalau provinsi karena lintas wilayah itu agak rumit, apalagi yang sungai nasional gitu, termasuk sungai berantas itu ya, sungai nasional gitu. Nah, mudah-mudahan yang sungai depan rumah Mbak Nur Farida ini sungai yang masih wilayah Kabupaten Jombang, jadi lebih mudah koordinasinya. Kalau Mbak Farida lihat di situ banyak sampah, mungkin bisa didokumentasikan gitu, dan kita bisa melaporkan ke pemerintah yang berwenang di sana gitu. Kalau di Jombang mungkin ada Dinas Pengairan,
atau sumber daya air ya di Kabupaten Jombang. Atau kita bisa lapor secara online, ada aplikasi lapor.go.id ya, atau ya bisa upload aja di sosial media, nge-tag akunnya pemerintah kabupaten gitu. Biasanya pemerintah sekarang sih lebih responsif kalau ada laporan masyarakat lewat sosial media gitu ya. Nah, itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Atau kalau di situ ada pemerintah desa, bisa juga pemerintah desa yang melakukan penanganan sampah di situ, meskipun sebenarnya itu tanggung jawab kabupaten ya, kalau itu sungainya kabupaten. Tapi setidaknya kalau pemerintah desanya sudah punya komitmen ikut menjaga sungai, kemudian mungkin dia memasang perangkap sampah, kemudian secara rutin mungkin seminggu sekali melakukan kerja bakti pembersihan sungai, ya kan lama-lama sungainya bisa bersih. Tapi ini memang butuh kerja gotong royong, nggak bisa kita sendiri, dan kita perlu menggerakkan kepedulian masyarakat sekitar ya, minimal dengan cara melaporkan tadi gitu, atau ya kita sendiri yang dengan kelompok yang bisa kita libatkan ya, kita bisa melakukan tadi pembersihan sungai, itu yang memang kami lakukan di Ekoton. Begitu Mbak Farida. Iya, terima kasih Bu. Memang kalau selama ini saya lihat ya, ada yang bagian dari perairan itu kadang mengambil sampah tapi dipilih. Jadi cuman yang bisa dijual lagi gitu, seperti botol gitu tuh diambilin, tapi yang lainnya dibiarkan gitu. Ya itu nggak benar ya, harusnya semuanya gitu. Semuanya jadi sungainya benar-benar bersih gitu, nggak ada sampahnya lagi. Memang itu juga yang saya kurang dukung dengan bank sampah ya. Sekarang banyak di ibu-ibu yang buat bank sampah, tapi mereka hanya milih sampah yang laku dijual aja, sementara sampah yang lain tetap aja dibakar atau dibuang sembarangan gitu. Nah itu kan juga nggak benar. Jadi kalau kita ingin membantu pengolahan sampah ya harus mulai dengan pertama kita mengurangi jumlah sampah yang kita hasilkan, terutama jenis sampah yang bisa kita hindari, yaitu sampah plastik sekali pakai. Kalau belanja harus selalu bawa, keluar rumah harus selalu bawa tas kain, supaya kita tidak pakai tas kresek kalau misalnya mampir belanja gitu. Kemudian juga yang kedua harus memilah sampah di rumah. Kalau sampah sudah dipilah akan lebih mudah pengolahannya. Karena sampah rumah tangga itu 60-70% adalah sampah organik yang sebenarnya bisa ditimbun aja, dia terurai sendiri jadi kompos gitu. Kita bikin lubang aja di tanah, nggak usah dalam-dalam, mungkin setengah meter atau 1 meter gitu. Di situ khusus untuk buang sampah organik. Tidak boleh ada sampah plastik dan lain-lain ya, hanya sampah organik, daun, sisa makanan. Setiap hari kita buang di situ, itu sudah bisa mengolah sampah 70% dari rumah kita, sehingga sudah berkurang sampah yang kita buang keluar rumah itu hanya 30% saja kalau sampah organiknya sudah kita olah sendiri di rumah. Dan kita bisa dapatkan kompos, pupuk untuk bercocok tanam, kebun gitu, dan ini bermanfaat sekali untuk lingkungan gitu, dan juga untuk kesehatan anggota keluarga kita ya, karena oksigennya bisa lebih banyak karena kita suka banyak nanam tanaman seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih jawabannya. Saya juga mau sedikit cerita, kalau saya di rumah juga sudah mulai memilah sampah organik, saya masukkan komposter, terus yang anorganik sendiri juga dipilah, mana yang plastik, mana yang botol, mana yang kertas, terus yang benar tadi bisa jadi pupuk kompos. Saya sudah panen pupuk komposnya dan saya taruh juga ke kebun saya dan alhamdulillah jadi subur tanamannya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Carmila di Kalimantan Timur. Dokter, kondisi sampah di daerah saya juga seperti ini. Bagaimana mulai mengajak masyarakat untuk peduli dengan lingkungan? Bagaimana cara awal mengedukasi ibu-ibu dan remaja agar yakin menggunakan popok klodi dan menspad? Jadi cara kita mengedukasi itu gimana ini, Bu Daru? Iya, memang kita harus benar-benar sabar gitu ya menghadapi masyarakat, karena memang 74% masyarakat Indonesia tidak peduli masalah lingkungan, termasuk masalah sampah. Itu adalah hasil survei dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Nah, ini yang memang menjadi masalah. 74% masyarakat
kita tidak peduli masalah lingkungan. Jadi memang sulit, sedikit sekali masyarakat yang peduli itu. Tapi kalau kita tidak henti-henti mengingatkan, mengajak dengan cara yang baik gitu ya. Mudah-mudahan sih hatinya bisa terbuka gitu ya, dengan juga memberikan pemahaman-pemahaman, informasi bagaimana kondisi lingkungan kita saat ini, bagaimana parahnya kondisi pencemaran plastik yang terjadi karena masyarakat yang terus-menerus menghasilkan sampah, padahal sarana pengelolaan sampahnya tidak tersedia gitu. Jadi memang untuk mengajak masyarakat ini ya paling enggak kita kelompok peduli yang di lingkungan Bunda itu bisa membentuk kelompok perempuan ya. Jadi membentuk kelompok perempuan peduli sungai atau penjaga sungai gitu. Nah, dari situ bisa membuat kegiatan-kegiatan rutin, misalnya ya tadi memilah sampah bareng atau panen kompos bareng gitu. Jual sebenarnya bank sampah boleh, tapi sampah lainnya ini juga harus dikelola juga gitu. Jangan hanya mengambil yang sampah yang laku dijual aja gitu. Atau melakukan aksi bersih-bersih sungai bareng, atau di forum-forum PKK, forum-forum posyandu, bisa juga memberikan penyuluhan atau informasi tentang bahaya sampah plastik dan kenapa kita harus pakai popok kain, apa manfaatnya popok kain untuk bayi gitu. Jadi memang perlu banyak melakukan edukasi. Bisa jadi masyarakat itu tidak peduli karena mereka memang tidak mendapatkan informasi gitu ya, tidak tahu. Meskipun ada juga yang sudah tahu tapi tetap aja nggak peduli. Tapi kita kan tetap harus terus-menerus mengajak gitu ya, mengajak nggak bosan-bosan gitu. Jadi itu sih cara yang bisa kita lakukan, membentuk komunitas, melakukan aksi, dan kita gitu paling tidak di keluarga kita bisa mengajak keluarga untuk menjadi contoh bagi lingkungan di sekitar kita ya, bagaimana keluarga kita menerapkan gaya hidup zero waste lifestyle, kemana-mana kalau beli makanan pakai rantang, bukan yang dibungkus plastik, beli minuman bawa tumbler gitu ya, beli es degan misalnya jangan dibungkus plastik, tapi kita bawa tumbler atau bawa teko gitu, nggak apa-apa. Memang terlihat aneh di awal, tapi kalau kita terbiasa itu menjadi hal yang wajar gitu, dan kita malah menjadi aneh kalau kita beli makanan minuman dibungkus plastik karena kita sudah terbiasa. Misalnya kita selalu bawa wadah seperti ini, nah mau beli bakso, beli pentol gitu ya. Jadi kita sudah bawa wadah sendiri dari rumah. Itu harus menjadi kebiasaan, menjadi contoh di kelompok kita dan masyarakat nanti melihat, dan tentunya mereka juga bisa jadi ikut atau mungkin tanya paling enggak ya, ngapain sih kok kayak gitu. Nah, jadi kita perlu menggugah dulu kesadaran masyarakat. Kalau untuk pospak ini dan pembalut ya sama juga, kita harus menjadi mengawali dulu dari diri kita untuk beralih pakai pembalut kain. Kalau yang nyaman pakai men's cup juga boleh, tapi men's cup ini tidak disarankan untuk yang masih belum menikah ya, tapi kalau untuk ibu-ibu yang sudah punya anak itu memang katanya jejak ekologisnya men's cup ini yang paling kecil ya, paling ramah lingkungan gitu, karena tidak harus dicuci pakai sabun. Nah, cuma ya pakai sabun, tapi maksudnya tidak sebanyak yang kain gitu ya. Tapi kalau saya masih lebih suka yang pembalut kain karena memang agak ya kurang nyaman aja gitu kalau merasa pakai men's cup itu. Belum pernah nyoba sih, tapi dari lihatnya aja gitu saya sudah agak merasa kurang nyaman gitu. Ya paling nggak itu sih, kita mulai dulu dari diri kita sendiri, beralih ke alternatif yang dipakai berulang kali. Gitu. Begitu. Baik. Jadi memang mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang ya. Betul. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan buat Bu Daru, kan banyak sekali nih Bu. Nanti kan kita nggak mungkin membacakannya semua ini. Jadi gimana kalau nanti kita buat e-booknya? Jadi pertanyaan yang belum bisa terjawab itu dibuat e-booknya, nanti Ibu Daru
mau apa nggak bersedia menjawab, terus nanti kita rangkum gitu Bisa, jawabannya. nanti saya jawab tertulis, bisa dikirimkan semua pertanyaannya, nanti saya Oke, jawab semuanya. soalnya semua peserta kan pasti juga ingin pertanyaannya Iya, terjawab gitu loh, ya. biar nggak penasaran. Oke, selanjutnya Bu, ini ada lagi dari Rizky Widya Hastuti. Menggunakan klodi memiliki konsekuensi mencuci lebih banyak sehingga menggunakan deterjen juga lebih banyak. Saya pernah baca bahwa deterjen juga menyumbang kerusakan lingkungan dan air sungai. Sedangkan deterjen yang ramah lingkungan saat ini lebih mahal dan sulit didapatkan. Sedangkan sabun lerak juga belum tersedia hingga toko-toko di sekitar rumah. Jadi bagaimana solusi untuk mencuci klodi? Terus yang kedua, apa ada alternatif lain untuk mengurangi sampah pospak selain klodi? Apa mungkin ada semacam daur ulang atau recycle pospak gitu? Ya, Baru. jadi saya jawab untuk yang pertanyaan ini. Bukan cara ya. Bagaimana dampaknya ya klodi, karena dia juga harus dicuci dengan deterjen. Sebenarnya dari penelitian UNEP yang tadi sempat saya paparkan grafiknya itu ya, mereka menghitung analisis daur hidupnya popok kain dan popok sekali pakai. Ternyata popok kain meskipun dia dicuci dengan deterjen, itu dampak lingkungannya lebih kecil daripada popok sekali pakai, pospak ya. Karena dia itu dampak lingkungannya mungkin yang intensif pada saat pemakaian karena harus dicuci. Dan sebenarnya banyak alternatif ya. Tadi Bu Anita bilang kalau mencucinya itu kan harus pakai deterjen yang tanpa pelembut, tanpa pewangi. Sebenarnya deterjen yang tanpa pelembut dan pewangi itu justru lebih ramah lingkungan. Karena kalau ada pelembut dan pewanginya justru ada bahan tambahan kimia lagi. Dan bahan kimia itu yang tambah racun kimianya lagi gitu. Pelembut itu mengandung senyawa yang juga menimbulkan efek gangguan hormon karena dia juga termasuk dalam senyawa sintetis dari golongan plastik, pelembut dan pewangi. Jadi pewangi itu juga ada pengikat parfum. Nah, senyawa sintetis jenis plastik ini itu juga termasuk dalam golongan yang bisa mengikat parfum dengan lebih kuat sehingga wanginya lebih awet. Jadi kalaupun dia dicuci dengan sabun, nah pilihlah tadi sabun yang tidak mengandung pelembut dan pewangi. Selain dampak lingkungannya lebih kecil, juga klodinya akan lebih awet gitu. Sebenarnya tidak harus pakai klodi juga. Klodi kan memang harganya lebih mahal. Kita bisa ikut model orang tua atau nenek kita zaman dulu gitu. Bisa pakai popok kain yang segi 4 itu dilipat-lipat untuk dibuat bentuk popok gitu ya, dipeniti gitu. Jadi banyak model sebenarnya popok kain. Atau zaman dulu tuh kan saya juga punya 3 anak. Kalau di rumah tuh ya mereka pakai celana kain biasa. Jadi kalaupun dia pipis ya kita ketika gendong itu kan bokongnya dialasi dengan kain popok gitu ya, popok yang agak tebal gitu. Jadi ketika dia pipis tidak langsung tembus kemana-mana. Atau kalau dia tidur kan kita pakai perlak, dilemein lagi dengan kain. Jadi banyak cara sebenarnya, tidak harus mahal. Kalau kita mau pakai klodi yang sekarang lucu-lucu itu kan cuma mengikuti yang gaya modern gitu ya supaya kelihatan keren gitu. Tapi sebenarnya kalau di rumah kan kita bisa pakai alternatif yang lebih agak murah gitu ya, bisa dari kain-kain bekas. Kalau zaman dulu pakai sewek bekas atau jarik bekas dipotong kecil-kecil gitu ya, itu bisa jadi alternatif gitu. Kemudian kalau untuk daur ulang popok sekali pakai, saat ini belum ada daur ulang popok yang aman di Indonesia. Karena sampah popok itu terdiri dari berbagai lapisan. Nah, semakin banyak lapisan bahan sebuah produk, itu membuatnya semakin sulit didaur ulang. Karena kalau didaur ulang, dia harus dipisah-pisahkan lagi. Jenis yang satu dipisahkan, misalnya lapisan atasnya itu bahannya kan non-woven. Dalamnya ini bahannya pulp dari kayu, serat kayu, bubur kayu. Nah, yang lapisan luarnya dari
semacam lapisan plastik filamen gitu. Nah, bahan-bahan ini harus diatur. Ada lemnya, ada apa stikernya gitu ya. Nah, ini semua harus diurai gitu. Siapa yang mampu gitu. Kalaupun ada mesin, tentu mesinnya sangat mahal gitu ya. Jadi memang popok pospak ini menjadi masalah di daur ulangnya karena terlalu banyak jenis lapisan bahannya. Dan sekarang memang banyak usaha-usaha daur ulang yang bikin pot bunga, yang bikin batako, itu semua sebaiknya tidak dilakukan karena justru akan membuat terlepasnya partikel mikroplastik yang ada di dalam popok pospak ini ke lingkungan. Dia harus dicacah-cacah, harus dicampur dengan semen, dengan pasir, dan ketika jadi batako pun ketika kena panas, kena air, partikel plastiknya ini akan lepas dan dia akan mencemari lingkungan. Jadi cara yang paling tepat saat ini yang tersedia, kalau terpaksa nih harus pakai pospak, ya kita harus buang ke tempat sampah yang disediakan pemerintah supaya bisa diangkut ke TPA, bukan dibuang ke sungai atau ke sembarang tempat. Itu memang opsi yang tersedia. Makanya kenapa sangat penting kita berusaha menghindari pakai pospak. Begitu mungkin jawaban saya. Oh iya. Wah, ini ilmu baru juga ini. Soalnya kan selama ini ada berita juga kalau pospak sekarang bisa dibikin pot, bener itu bisa dibikin batako tadi. Ternyata nggak baik juga ternyata ya. Saya juga baru. Baik, bahaya malahan juga buat orang yang memprosesnya itu kita nggak tahu ada partikel mikroplastik yang terhirup atau tertelan tanpa sengaja gitu. Oh, begitu. Wah, ini ilmu baru ini. Baik, karena waktunya sudah mepet dari Bu Daru, pertanyaannya sudah cukup ya Bu ya, ada 3 tadi, sebenarnya masih sangat banyak dan nanti akan kita jawab lewat tertulis, jadi nanti dalam bentuk e-book dibagikan kepada semua peserta. Sekarang saya ke Mbak Anita. Mbak Anita? Iya. Oke. Baik, ini kita lanjut tanya jawab lagi ya. Soalnya banyak ternyata pertanyaan buat Mbak Anita ini, lebih ke masalah teknis sehari-hari pemakaian Claudie. Ini ada yang nanya, apakah Claudie bisa dipakai mulai newborn? Kalau kalau plasentanya masih basah, apa masih bisa dipakai gitu? Dulu Mbak Anita mulai kapan itu? Kalau saya mulai pakai Claudie setelah anaknya lahir. Anaknya lahir langsung saya pakai Claudie. Terus bagian yang tali pusatnya itu tinggal ditekuk aja, ditekuk. Ada juga Claudie yang memang desainnya untuk newborn kan, itu biasanya juga nggak nutup tali pusat kok. Gitu. Nggak ribet kok, dipakein aja. Kalau misalnya bingung, ya kan Claudie itu kan ada yang snap, ada yang velcro. Kalau untuk newborn saya lebih prefer untuk pakai yang velcro, yang kretek. Nah, itu lebih cocok buat newborn. Tapi kalau nggak punya, nggak apa-apa. Misalnya udah terlanjur beli snap, ya nggak apa-apa. Nanti dipakein aja. Kan biasanya ada 2 ya, atas sama bawah. Cetekan yang bawah itu nanti dilipat gini. Nah, digituin aja nggak apa-apa. Gitu. Dibikin happy aja. Bisa kok. Bisa. Jadi, kebetulan saya 4 anak kan lahirnya di rumah semua ya. Dia begitu lahir, dia udah pakein Claudie, udah disiapin. Gitu. Soalnya kalau pakai popok sekali pakai, itu malah kan bayi baru lahir itu kan kita harus benar-benar pantau. Ini udah pipis belum sih? Kalau pakai popok sekali pakai malah nggak ketahuan, susah tahunya. Ini malah bagus kalau pakai Claudie. Kalau nggak ada Claudie, pakai popok tali juga nggak masalah. Tapi emang itu sih najis sih. Kalau nggak kuat, harus kuat nyuci emang kalau pakai popok tali. Terus kalau untuk ini ganti Claudie-nya itu ceboknya pakai tisu basah atau pakai air atau kayak gimana itu Mbak? Bagusnya pakai air, apalagi muslim ya, pakai air. Jadi kalau sejak newborn, kalau biasanya newborn sampai 6 bulan, kan bisa tuh ya pakai kapas tuh juga jadi sampah ya. Kalau biasanya saya sedia kain yang kecil-kecil, bahannya fleece, terus kemudian juga air hangat kan. Tinggal dicelupin aja, terus nanti dicur gitu kan, diusap pakai kainnya itu, kainnya kita simpan, nanti kainnya ini bisa kita cuci lagi. Kalau pakai kapas kan dibuang, jadi sampah tuh. Nah dari kain-kain yang kecil-kecil itu bisa buat kita ganti tisu basahnya. Nah kalau pup disabuni sekalian.
saya jadi newborn emang kayak gitu. Jadi memang saya bersihkan pakai air, kalau pup dikasih pakai sabun bayi. Kalau nanti sekitar udah 7 bulan tuh ya kita bawa ke kamar mandi aja bayi. Oh iya iya benar. Kalau pakai tisu basah nanti malah jadi iritasi sama jadi sampah lagi. Ya, benar-benar karena nggak semua anak kuat sama tisu basah. Mungkin kalau misalnya anaknya nggak alergi nggak masalah ya, tapi kalau anak saya kebetulan termasuk yang alergi juga sama tisu basah, jadi kalau dipakai tisu basah langsung ruam, harus benar-benar bersih pakai air tentunya. Terus kalau untuk tidur malam itu apakah ganti-ganti juga tiap 4 jam atau gimana itu Mbak tipsnya kalau buat tidur malam? Kan kasihan kalau misalnya jam 2 malam gitu kita ganti. Dulu Mbak Anita gimana itu? Kalau yang fase yang saya semalam ganti, jam 2 malam ganti itu cuma waktu newborn sih. Mulai sekitar 4 bulan itu biasanya anak-anak saya kan jam 8 tidur tuh. Jadi mau waktu tidur tuh pakai popok, Klodi. Nanti saya mau tidur saya ganti, tiap habis ASI saya ganti. Paling cuma 2 atau 3 kali semalam. Fase paling capek tuh cuma sekitar 3 bulan, 2 bulan kayak gitu biasanya. Jadi tiap 2 jam ganti, 2 jam pup, itu nggak lama kok. Dan kalau malam bayi juga biasanya nggak terlalu aktif kan, jadi pipisnya nggak banyak-banyak banget kalau malam, nggak banyak gerak juga. Yang agak tricky itu kalau bayi udah mulai sekitar 4 bulan, tidurnya udah guling-guling kayak gitu kan. Kalau malam kadang tidurnya miring, pipisnya keluar samping, nah yang kayak gitu itu yang biasanya mulai agak putus asa, bikin putus asa gitu. Oh di usia-usia segitu belum bisa berdiri tapi udah kemana-mana. Iya, oke. Terus untuk tadi udah kita bahas ya, terutama Klodi nggak menyebabkan kaki ngangkang itu cuma mitos. Enggak. Itu bukan faktor Klodinya, memang sudah ada bawaan dari anaknya biasanya. Memang kondisi medis. Iya. Baik, karena kita sudah dari tadi udah banyak ke Mbak Anita. Dan sudah cukup ya, karena ini waktu juga sudah mepet, kita harus menginjak ke acara selanjutnya. Kenapa tuh? Ya, boleh di-mute dulu suaranya. Baik, karena dari Mbak Anita juga sudah, kita selesai sharing session dan tanya jawabnya. Dari Ibu Daru juga sudah. Saya ucapkan terima kasih banyak atas materinya Ibu Daru. Materinya sangat berbobot. Ini istilahnya daging banget materinya. Membuka wawasan dan insight bahwa sampah pospak itu bahayanya nyata di depan mata kita. Jadi nggak cuma aku coba buang satu aja loh, tapi satu dikalikan berapa juta bayi dikali berapa hari. Jadinya numpuk nggak karu-karuan. Baik, Ibu Daru Setiorini dan Mbak Anita Intan, saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu pemilihan penanya terbaik ya. Saya serahkan kembali acara kepada Mbak Tami selaku MC. Silakan Mbak Tami. Ya, makasih Bunda Galuh. Ya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, khususnya Bu Daru dan Bunda Anita, selaku narasumber juga yang sudah sharing kepada kita, dan Bunda Galuh yang sudah memandu acara sebagai moderator, juga kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir, dan terima kasih banyak antusiasnya, banyak sekali kan pertanyaan yang belum dijawab nih. Tapi seperti yang sudah disounding tadi sama Bunda Galuh, bahwa nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab secara tertulis dan dibagikan ke WA ya. Nanti akan kami bagikan e-book berupa e-book dan akan dibagikan ke WA. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita aplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang saatnya pengumuman 5 penanya terbaik. Ayo Bunda, sudah deg-degan kah yang sudah bertanya nih? Kira-kira apakah Bunda yang terpilih menjadi penanya terbaik? Langsung saja ya.
Langsung saja nih, ada 5 penanya terbaik. Dan ini, wah, beragam nih daerahnya. Yang pertama ada Bunda Karmila dari Kalimantan Timur. Selamat Bunda Karmila. Lalu yang kedua ada Bunda Andini Putri dari Bandung. Lalu yang ketiga ada Bunda Melia dari Jambi. Yang keempat ada Bunda Alfia Masitoh dari Surabaya. Dan Bunda Khairunisa Misiosita dari Kalimantan Selatan. Untuk bunda-bunda yang sudah saya sebutkan namanya, nanti akan dihubungi oleh tim Minikinis. Dan kelima bunda yang sudah saya sebutkan tadi akan mendapatkan voucher dan 1 piece mini Clodis dari Minikinis. Dan untuk bunda-bunda yang belum beruntung nih, tetap akan mendapatkan voucher senilai 10%, diskon 10%, dan e-sertifikat, dan juga e-book. Jadi kalau misalnya bunda-bunda mau tahu pembahasan yang tadi mungkin ada yang telat, itu akan kami kirimkan di WhatsApp ya Bunda. Kalau misalnya memang ada yang belum dikirimkan, kalau misalnya ada yang belum menerima, nanti bisa langsung ditanyakan ke tim kami. Dan saya ingin mengingatkan nih, kami masih ada acara giveaway yang masih berlangsung sampai sekarang. Ada 3 paket Clody yang berisi, yang satu paketnya itu berisi 2 Clody, 2 men's pad, dan 1 sabun lerak. Itu untuk 3 orang pemenang. Yang berminat mengikuti acara giveaway ini caranya cukup mudah Bunda. Jadi Bunda hanya perlu post di IG Story, post sertifikat yang sudah didapatkan, yang ada nama Bunda, lalu berikan kesan positif mengenai webinar kali ini yang bertema Merdeka dengan Cloudy, lalu saran untuk tema webinar selanjutnya. Tag dan follow IG Minikinis di IG-nya itu MINIKINIZZ. Lalu sertakan hashtag Merdeka Cloudy. Posannya itu ditunggu sampai 20 Agustus 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan pemenang itu akan diumumkan di Instagram Minikinis. Untuk bunda-bunda yang mau ikut, disarankan untuk tidak memprivate akun Instagramnya ya Bunda. Dan ada pertemuan juga ada perpisahan. Jadi saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Bila masih ada pertanyaan, bisa tanyakan langsung ke tim kami di tim Minikinis di WA. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.